Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Kiranya saudara dalam keadaan yang sehat, dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita melalui firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan kita dalam memulai dan melakukan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, serta anugerah yang telah Engkau berikan. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala apa yang kami lakukan di hari yang baru ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai segala kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Bapa kami yang di surga, sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin agar kami semakin mengerti firman-Mu dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya sangat diberkati oleh pujian yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi gospel dari Amerika, yaitu Sissy Winans, yang berjudul Shepherd atau Gembala. Dalam pujian tersebut mengatakan demikian: semua mata kami tertuju padamu Tuhan. Semua harapan kami ada di dalam-Mu Tuhan. Semua kepercayaan kami ada padamu Tuhan. Segala yang kami inginkan hanyalah Engkau Tuhan. Tuhan adalah gembala kita. Tuhan adalah penolong kita. Oh Yesus, pimpin kami dan tunjukkanlah jalan-Mu agar kami dapat mengikuti-Mu. Pujian ini dinyanyikan dengan sangat baik dan menyentuh hati saya. Pujian ini membawa saya teringat akan segala kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya menyadari bahwa kehidupan saya tidak terlepas dari pimpinan Tuhan. Ya, Tuhan adalah gembala dalam hidup saya. Di dalam Mazmur 23, sungguh menggambarkan pemeliharaan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Pada ayat yang pertama dikatakan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di saat kita mengalami masa-masa yang sulit, kita masih bisa bertahan, bahkan sampai melewati setiap permasalahan dalam hidup ini, baik masalah kecil sampai besar. Dalam segala hal, kita dapat mengandalkan Tuhan. Kasih Tuhan dan komitmen Allah sangat nyata, sehingga kita tidak mengalami kekurangan dalam menjalani kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Pada ayat kedua dikatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang.
Kehadiran Tuhan sebagai gembala membuat hidup saya tenang. Dengan membangun relasi yang intim dengan Tuhan, juga dapat membuat hidup kita bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Dia menjanjikan Roh Kudus selaku penghibur, penasehat, dan penolong dalam hidup kita. Hal ini menyampaikan kepada kita bentuk perhatian dan kehadiran Kristus sebagai gembala dalam hidup kita. Hidup di dalam Dia dan membaca firman-Nya, itulah yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita dapat dibimbing dan dituntun ke jalan yang benar. Pada ayat 3a dikatakan, Ia menyegarkan jiwaku. Ketika kita dalam keadaan yang putus asa seperti tidak ada harapan, Gembala yang baik membangkitkan dan menghidupkan kembali jiwa kita melalui kuasa dan kasih karunia-Nya. Kita harus taat mengikuti Sang Gembala, mengikuti jalan yang Dia tunjukkan. Pada ayat keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Tuhan selalu menyertai kehidupan kita, sekalipun dalam kondisi yang sangat menghimpit kita. Banyak tekanan, bahkan ketika kita menghadapi kematian. Karena Engkau besertaku di dalam setiap situasi kehidupan. Gada dan tongkat Allah menjamin kasih dan bimbingan Allah dalam kehidupan kita. Kemudian pada ayat ke-5a, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Allah digambarkan memperhatikan semua kebutuhan kita. Hari lepas hari, kita dihadapkan pada iblis dan dikelilingi oleh masyarakat fasik. Namun kita dibekali dengan cukup kasih karunia untuk hidup bersuka cita di hadapan Allah, dengan hidup sesuai dengan perkenanan-Nya dan dipenuhi oleh rasa syukur kepada Tuhan. Dia juga menyediakan berkat-berkat khusus bagi setiap kita. Jadi, biarkan tubuh, pikiran, dan hidup kita dipenuhi oleh urapan Roh Kudus. Pada ayat yang terakhir dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan, Sang Gembala kita, menemani kita di sepanjang perjalanan hidup kita. Kita menerima pertolongan, kemurahan, dan dukungan. Tidak peduli apa yang terjadi, kita dapat mempercayai Gembala yang baik akan bekerja melalui segala sesuatu demi kebaikan kita. Tujuan mengikuti Sang Gembala serta mengalami kebaikan dan kasih-Nya ialah agar pada suatu saat kita akan bersama-sama dengan Tuhan selamanya dan melayani Dia sepanjang masa di sorga yang kekal. Amin. Bapa kami yang di sorga, terpujilah Engkau Tuhan. Bapa, kami bersyukur atas segala pemeliharaan dan pertolongan-Mu dalam hidup kami hingga saat ini. Bapa, Gembala kami yang baik, kiranya pimpinan-Mu senantiasa menyertai kehidupan kami, karena kami tahu kami tidak dapat hidup tanpa-Mu. Hidup kami akan sesat seperti domba yang hilang jika tidak ada Engkau dalam hidup kami.
Terima kasih atas kasih-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau dalam hidup kami. Biarlah hidup kami terus ada di dalam jalan-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Biarlah hari ini kami memulai segala sesuatu dengan mengingat akan kasih kemurahan Tuhan yang nyata dalam hidup kami, dan kami senantiasa dapat mengucap syukur. Kami serahkan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.